Pemirsa, sidang cerai beragendakan mediasi antara Ferry Irawan dan Anggia Novita kembali gagal digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran Ferry sebagai tergugat berhalangan hadir karena sakit. Jika minggu lalu Ferry yang mengeluh kecewa karena Anggia tak hadir, sekarang giliran Anggia yang menggerutu karena Ferry seolah balas dendam dengan tak hadir di persidangan. Kepada awak media, Anggia yang berjalan dituntun asistennya mengungkapkan bahwa mediasi antara dirinya dengan Ferry dianggap menemui jalan buntu, sehingga minggu depan agenda sidang langsung ke materi perkara. Anggia hadir, mau yang sana nggak hadir? Oh nggak apa-apa, saya sih saya pikir mungkin lebih baik gitu kali ya, kan dia juga gitu kan, sakit. Sebenarnya yang diinginkan sejauh ini apa keinginan dari Mbak Anggi terhadap Mas Ferry? Saya cuma pengen perceraian aja. Karena dia sudah tidak di rumah saya dan dia benar-benar pergi dari rumah karena lihat saya sakit. Kalian lihat sendiri saya sakit kan? Maka dia tidak mau merawat saya. Tidak mau merawat Mbak Anggia. Kita mulai dengan mediasi, tapi sayang dari pihak tergugat Mas Ferry tidak datang dan diwakili oleh kuasanya. Tapi nggak ada masalah karena tadi tetap ya kita langsungkan proses mediasi, di mana hasilnya adalah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sehingga setelah itu kita lanjut ke proses pemeriksaan pokok perkara dengan sidang di depan Dewan Majelis Hakim yang terhormat. Tanggal berapa Bang? Kalau boleh tahu? Tadi kita sidang dengan agenda tadi itu adalah jawaban dari si tergugat sudah saya terima, terus kemudian sidang ditunda lagi menjadi minggu depan dengan agenda replik, yaitu kita memberikan tanggapan atas jawaban dari tergugat tersebut. Ya ada beberapa penjelasan atau sanggahan mengenai dari dasar alasan gugatan kita, tapi pada pokoknya tidak mencegah terjadinya kegagalan perceraian. Jadi Mas Ferry juga sepertinya menginginkan perceraian. Tentang keinginan Ferry menjatuhkan talak 3 kepada dirinya, Anggia justru bersyukur. Bukan bermaksud takabur, Anggia merasa pernikahannya dengan Ferry sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Bang Fer, terkait talak 3-nya tadi sebelumnya sudah disampaikan kepada penggugat atau baru di persidangan aja? Baru di persidangan. Sebenarnya menerima tapi harus ada SOP yang dijalankan. Hukum acaranya harus dijalankan. Ya. Oke, soal talak 3 Mbak Anggi. Gimana Mbak Anggi? Menerimanya langsung atau justru malah? Oh saya pikir sebenarnya sih bagus ya. Saya malah lebih itu, tapi kan memang saya yang gugat bukan dia. Tapi pengadilan pengennya saya yang ngomong, bukan dia. Kalau dia maunya dia yang gugat ya kan. Tapi kan sini jelas bahwa dia meninggalkan saya lagi saya sakit. Kalian lihat sendiri. Nah itulah Ferry Irawan. Anggi kalau bisa sana akhirnya terketuk hatinya untuk minta balik lagi sama Kak Anggi. Adakah pintu Kayaknya terbuka enggak ya, atau pintu maaf? enggak lah, saya mau hidup tenang sih ya kan. Daripada saya bikin dia, bikin keluarga saya pusing lah. Dengan napas tersengal dan suara tersendat, Anggia menuturkan bahwa ia sudah lelah menghadapi sikap Ferry. 9 tahun menjadi tulang punggung keluarga, Anggia sempat sakit hati melihat sikap keluarga besar Ferry yang terkesan menudingnya sebagai istri yang tak menghargai suami. Padahal selama menjadi istri Ferry, Anggia seolah memperlakukan ibunda Ferry dengan baik. Bahkan nyaris setiap liburan ke luar negeri, Anggia selalu mengajak Haryati, ibu mertuanya. Ya aku sih terserah aja, tapi jelas saya yang sering bawa mami pergi ke luar negeri dan keluarganya. Ya, ke Mekah, ke Turki, ke Makau, semuanya. Dia ya kalau sekarang diberbalik saya nggak tahu. Itu terserah dari mereka ya. Sakit hati nggak sih Mbak Anggi? Saya enggak. Saya memaafkan mereka buat apa ya sakit hati. Tinggal mereka aja sendiri memperbaiki diri. Saya pikir gitu. Tentang kabar keinginan Ferry untuk menikah lagi, Anggia tak mau ambil pusing. Anggia justru menyindir Ferry agar bekerja dulu sebelum meminang calon istri baru. Karena tak semua wanita bisa bersabar menghadapi suami yang lebih banyak di rumah ketimbang bekerja. Dia lebih tenang sih. Saya lebih tenang karena kalau ada dia malah saya pusing mikirin dia, pekerjaan dia, nganggurnya dia di rumah, dia pusing sendiri gitu kan. Karena dia kebanyakan tidur sih di rumah. Cari kerja juga susah gitu kan. Jadi Keadaan memang lagi susah kan. Ya, jadi malah bikin beban Mbak Anggi mungkin seperti itu bisa dibilang. Ya iyalah sekarang saya lebih lega lah. Ya mungkin untuk menaikkan pamor juga kan dia artis ya, kok saya kan bukan.
Kalau artis kan berarti kan orang kepada kasih sama dia memberi dia pekerjaan. Saya kan tidak perlu, saya bukan artis. Ya kan, bener nggak? Supaya orang kasihan sama dia. Dengan cara apa itu bela diri dong. Oh, saya kan mau bela diri gimana? Saya sakit ya kan. Saya pikir gitu. Supaya dia makanya tolong supaya dikasih kerjaan lah untuk syuting. Iya kan dia memang lagi perlu kerjaan. Jadi udah Ya, saya mengambil salah. Buat Ferry juga baik karena kan dia bilang dia pengen punya anak. Makanya dia minta pagi juga kan dia mau kawin lagi kali ya kan tinggal tahu. Tapi kan dia harus kerja dulu baru dia kawin kan. Di tempat berbeda, mantan istri Siri Bambang Pamungkas alias BP, Amalia Pujiawati, merasa lega lantaran hasil tes DNA anak-anaknya sudah keluar. Berdasarkan tes DNA, 2 anak yang tak diakui BP terbukti adalah anak kandung manajer Persija Jakarta itu. Alhasil, hasil tes DNA itu bakal menguatkan gugatan pengesahan asal-usul anak yang tengah ia perjuangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas, berapa persen kesamaan genetik BP dengan 2 anak yang lahir dari rahim Amalia? dari awal kan kita masih minta itikat baik ya, kita menunggu itikat baik dari Bambang Pamungkas untuk dilakukan tes DNA. Nah sampai proses persidangan kesimpulan dari Pak Bambang Pamungkas tidak mau melakukan tes DNA, akhirnya kami punya alternatif untuk melakukan tes DNA pembanding antara Bajen Abel dengan adiknya yaitu Anjani. Nah, ini kan kami baru mendapatkan hasil tes DNA kemarin dari Bu Amalia. Jadi hasil tes DNA itu memang ada keakuratan antara Anjani dan Jan Abel sebanyak 92,3% bahwa antara Anjani dan Jan Abel itu mempunyai ayah biologis yang sama. Jadi kalau ini hasilnya sudah ada, ya kita berdoa mohon supaya Bambang Pamungkas tidak usah berkelit atau membantah lagi. Toh sudah ada hasilnya. Pekan depan, perseteruan Amalia dengan BP akan memasuki agenda kesimpulan. Amalia berharap majelis hakim tidak menyimpulkan berdasarkan fakta persidangan saja, tetapi mempertimbangkan bukti baru. Terlebih posisi Amalia pada sidang sebelumnya cukup tersudut lantaran BP menudingnya melakukan poliandri. Saat terikat pernikahan Siri dengan BP, Amalia memang pernah melayangkan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Soreang Bandung bersama Bambang bin Dr. Andes Arifin yang diklaim sebagai suaminya. Faktanya, menurut versi Amalia, Bambang bin Dr. Andes Arifin dan BP adalah orang yang sama. Lantas, apa saja bukti yang dilampirkan pihak Amalia yang menyatakan bahwa Bambang bin Dr. Andes Arifin adalah BP sendiri? Ketika menyerahkan berkas hasil tes DNA ini ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mereka berkomentar seperti apa? Kalau komentar mereka no comment ya, karena kan pada prinsipnya pengadilan itu kan bersifat netral. Nanti kita lihat putusan pengadilannya seperti apa. Kalau kami sih berdoa semoga hakim terketuk hatinya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ini karena apa? Karena menyangkut hak anak, hak nasab anak secara perdata juga. Ini anak perempuan loh, ada anak perempuan, dia kan butuh wali, nanti nikah nanti harus ada wali. Nah, kami tetap memohon mudah-mudahan majelis hakim bisa memutuskan yang seadil-adilnya. Itu kan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak pun mempunyai hak untuk mengetahui siapa orang tuanya.